Puasa dalam ilmu spiritual merupakan sebuah ritual khusus yang sering dijalankan. Nah, dalam ritual puasa ini ada tingkatan-tingkatannya pemirsa. Semakin tinggi tingkat puasa seseorang, maka semakin baik dan sempurnalah kualitas ilmu spiritual yang dimiliki. Selengkapnya, mari kita bahas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabban wa bil Islam dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Amin. Selamat datang, selamat berjumpa kembali para pemirsa sekalian di channel Spiritual 21 Investigasi Supranatural Tanpa Batas. Puasa sebenarnya itu adalah suatu ritual sejak dari zaman kuno atau zaman dulu dan telah diamalkan oleh para spiritualis, para nabi, para wali, para resi, para empu, dan lain sebagainya. Ritual puasa ini dijalankan dari berbagai agama dan kepercayaan. Tujuan mereka berpuasa secara umum itu adalah untuk mengolah energi tak kasat mata sehingga akan bisa menembus dimensi alam kehidupan yang lain dari bumi ini, termasuk menembus dimensi ketuhanan. Dalam agama Islam sendiri, puasa itu dimasukkan kategori ibadah dan diatur sedemikian rupa tata caranya pemirsa. Hal ini karena memang ada perintah Allah, yaitu dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Di dalam tinjauan ilmu fikih, puasa itu terbagi atas 4 jenis. Yang pertama adalah puasa wajib, yaitu puasa yang harus dijalankan. Kalau tidak dijalankan, maka seseorang akan mendapatkan sebuah dosa. Contohnya adalah puasa Ramadan, terus puasa nazar, dan puasa kafarat. Kemudian yang kedua adalah puasa sunat. Puasa ini apabila dijalankan itu akan mendapatkan pahala dari Allah. Kalau tidak dijalankan itu tidak ada masalah pemirsa. Contoh puasa Senin Kamis, terus puasa 6 hari bulan Syawal, ada puasa Daud, terus puasa sunat mutlak, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah puasa haram, yaitu puasa yang tidak boleh dilakukan. Apabila melakukan puasa di hari-hari ini, maka seseorang itu akan mendapatkan dosa, tidak mendapat pahala tapi malah berdosa. Contoh, puasa di 2 hari raya dan puasa di hari tasyrik, yaitu 2 hari raya itu Idul Fitri dan Idul Adha itu nggak boleh puasa, dan hari tasyrik. Hari tasyrik itu adalah hari setelah bulan haji, tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah, seperti itu. Kemudian yang keempat adalah puasa yang makruh, yaitu puasa terus-menerus panjang masa atau seumur hidup. Kecuali hari raya dan hari tasyrik mereka tidak puasa, tapi setiap harinya berpuasa. Nah, itu termasuk puasa makruh. Nah, lalu bagaimana dengan puasa mutih, rawat, ngebleng, terus puasa ruh dan lain sebagainya, yang biasanya puasa-puasa itu dilakukan ketika mempelajari ilmu spiritual atau ilmu gaib. Kalau dari sudut pandang ilmu fikih, hal itu memang tidak ada pemirsa. Di dalam ilmu fikih nggak ada puasa mutih, puasa rawat, nggak ada. Namun kalau dilihat dari sudut pandang ilmu hikmah, maka puasa-puasa tersebut itu termasuk puasa sunnah mutlak. Karena didasarkan dengan niat untuk mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Namun kalau niat puasanya itu untuk yang lain, misalnya niat puasa karena ingin dipuji-puji, biar terlihat sakti, biar terlihat alim, maka hal itu bisa saja menjadi haram pemirsa. Karena niatnya itu bukan karena ingin mendekatkan diri kepada Tuhan. Atau mungkin niat puasa itu karena makhluk Allah, itu juga tidak bisa. Itu termasuk haram. Contoh, kita berpuasa karena diperintah oleh jin dan niatnya itu bukan untuk bukan karena Allah tapi karena jin. Nah, itu nggak boleh. Kapan-kapan insya Allah akan kita kupas lebih dalam mengenai tata cara puasa-puasa hikmah tersebut. Perlu diketahui bahwa para wali, para ulama-ulama salaf itu juga melakukan puasa-puasa hikmah tersebut sehingga mereka itu bisa memperoleh derajat kewalian. Pemirsa bisa cek sendiri ya sejarah Sunan Kalijaga, sejarah Syekh Abdul Qadir Jilani,
dan sejarah guru-guru yang lainnya. Sehingga dengan puasa-puasa tersebut mereka itu bisa memperoleh derajat kewalian. Semua puasa itu tadi menurut para ahli hikmah itu terbagi menjadi 3 tingkatan spiritual. Nah, Anda bisa mengukurnya sendiri ketika Anda itu sedang berpuasa. Anda termasuk tingkat yang mana ya? Semakin tinggi tingkatannya, maka akan semakin baik dan sempurna ilmu spiritual Anda. Hal ini dijelaskan atau tertulis dalam sebuah kitab, yaitu kitab Risalatus Syiyam karangan Yai Ahmad Abdul Hamid, Kendal, Jawa Tengah. Tingkatannya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah puasa tingkat awal, yaitu menahan atau menghindari makanan, minuman, terus kemudian berhubungan badan dengan istri, dan menghindari hal-hal yang membatalkan puasa berdasarkan aturan-aturan ilmu fikih di waktu siang hari. Kalau sudah waktu malam hari, maka aturan-aturan tersebut sudah tidak berlaku. Kemudian puasa tingkat khawas, yaitu menahan ataupun menghindari makanan, minuman, berhubungan badan, seperti yang sudah dijelaskan tadi dalam puasa tingkat awam tadi ya. Kemudian ditambah dengan menjaga dan menghindari seluruh anggota tubuh itu melakukan hal-hal yang haram. Contoh, mata itu jangan sampai melihat barang-barang haram. Mulut jangan sampai untuk berkata-kata jorok, menggunjing orang lain atau kita sebut ghibah, terus berbohong, menyakiti hati tetangganya, dan lain sebagainya. Kemudian perut itu dijaga, jangan sampai berbuka puasa yang berlebih-lebihan. Secukupnya saja ya, kalau perlu berbukalah dengan makanan ala kadarnya. Hindari makanan yang enak-enak. Dan selain itu semua anggota tubuh dijaga semua pemirsa. Biasanya orang-orang zaman dulu melaksanakan puasa ini di tempat-tempat terpencil yang jauh dari aktivitas manusia, seperti mungkin di gua-gua, di gunung, di hutan, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah puasa tingkat khawasul khawas. Ini adalah puasa tingkat puncak atau tingkat paling tinggi. Hanya orang-orang khusus yang bisa mencapai tingkatan ini pemirsa. Dalam melaksanakan puasa ini, seseorang itu sudah harus meninggalkan hal-hal duniawi. Hati dan pikiran itu tidak boleh melihat atau memandang dunia. Semuanya, baik tubuh jasmani ataupun tubuh rohani kita, hanya menghadap Allah saja, menghadap Tuhan saja. Istilah spiritualnya itu adalah manunggaling kaulo lawan Gusti. Orang-orang yang telah mampu melakukan taraf puasa tingkat 3 ini sudah setingkat wali Allah pemirsa. Nur ilahiyahnya sudah terpancar sangat terang di dalam tubuhnya. Para wali-wali Allah zaman dulu pasti itu sudah melewati puasa tingkat 3 ini. Hal ini terbukti sangat jelas sekali pemirsa. Islam berkembang di Nusantara itu dengan sangat baik, tanpa kekerasan, tanpa peperangan, tanpa ada paksaan. Karena memang para wali tingkat ilmu spiritualnya itu sudah sangat tinggi sekali. Sehingga dalam berdakwah sangat santun, sejuk, tetapi sangat mengena dalam hati sanubari manusia. Berbeda jauh dengan ulama-ulama di zaman sekarang ini. Mereka itu biasanya menggunakan Al-Quran ataupun hadis, yaitu untuk menyerang keyakinan seseorang. Jadi Al-Quran dan hadis itu digunakan untuk menyalah-nyalahkan seseorang yang berbeda keyakinan, ataupun mereka menggunakan Al-Quran dan hadis itu untuk melakukan penipuan umat. Nah, itulah 3 tingkatan puasa secara spiritual. Silahkan nilai sendiri puasa Anda itu berada di tingkat yang mana pemirsa. Tetapi kalau zaman milenial sekarang ini sangat jarang sekali orang yang berpuasa itu sampai ke tingkat 2. Ya ada, tetapi itu hanya sedikit sekali. Paling banyak itu hanya sampai tingkat 1. Bahkan mungkin malah banyak yang tidak melakukan puasa. Nah, kalau itu terserah individu masing-masing saja ya. Mau puasa mau tidak itu dipersilahkan. Orang yang berpuasa tidak boleh mencela ataupun memaksa orang lain untuk berpuasa. Karena hakikat puasa itu adalah untuk diri sendiri, bukan untuk orang lain. Semua punya alasan dan keyakinan serta kepercayaan sendiri-sendiri ya. Biarkanlah warung makan itu buka karena mereka juga mencari rezeki. Dan biarkanlah orang-orang yang tidak puasa itu makan di warung tersebut. Kita yang berpuasa tidak boleh memaksakan mereka untuk tutup. Karena sekali lagi puasa itu untuk diri kita sendiri, bukan untuk orang lain.
Terima kasih telah menyimak, semoga bermanfaat. Saya Patih Nur Alam undur diri, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin wa billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam spiritual.